filosofi pendidikan kemarin kan kita ada tugas ya. Yang ini loh, apa sih Mbak Uci? Nilai luhur. Oh iya, nilai luhur. Nah, benar banget. Nilai luhur itu kan aku kemarin tuh sempet tahu yang tugas kamu tuh Rip. Iya. Filosofi apa? Kuda lumping ya? Iya, kuda nah, lumping. tuh, kuda lumping menarik banget gak sih? Kayak Pasti ada. oh iya, benar banget. Ada dong. Kan aku di Pringsewu nih. Iya, Jadi betul. Pringsewu kan di sebelah sana dari Bandar Lampung 1 jam kurang lebih tuh. Nah, jadi Pringsewu itu daerah banyak yang migrasi dari Pulau Jawa. Nah, jadi kebudayaan kuda lumping itu masuk ke Pringsewu. Jadi orang-orang yang migrasi dari orang Jawa itu masuk ke Pringsewu dengan membawa kebudayaan-kebudayaannya. Salah satunya adalah kuda lumping. Jadi kuda lumping ini biasanya tampil di acara-acara penting kayak upacara adat, pernikahan, perayaan hari besar, atau yang lainnya. Pokoknya intinya sebagai hiburan. Jadi kuda lumping itu juga dimaknai sebagai simbol keberanian, terus ada ketangkasan. Gitu sih kalau dari daerahku ya. Daerah Pringsewu ya. Iya. Keren sih. Karena emang ini ya mayoritasnya kan orang Jawa ya. Iya, Nah, bener bener banget. banget. Makanya kan kalau kuda lumping kan emang dari Jawa tuh. Iya. Kok bisa di Lampung masih diwariskan gitu kan jadi pertanyaan. Iya. Sama tempatnya Uci lagi. Suci gimana, Ci? Nah, kalau di tempat saya itu, tempat aku, ada yang namanya sambatan. Sambatan ini sama juga dari budaya Jawa. Kamu daerah mana sih? Saya di Lampung Tengah ya? Iya benar. Iya nggak sih? Iya, betul banget. Gimana sih Dene? Oke lanjut Ci, Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengahnya itu kalau aku ini di Kecamatan Sendang Agung. Lebih tepatnya lagi nih Kak, di bawah Bukit Barisan. Tahu nggak Bukit Barisan? Adem berarti? Iya, Adem di Dekat sana. hutan nggak sih? Iya, dekat. iya. Dekat. Iya, 10 menit dari hutan. Terus? Nah, di sana itu mayoritas juga orang Jawa. Di mana di sana ada yang namanya budaya sambatan. Sambatan ini budaya gotong royong membangun suatu rumah. Jadi masyarakat ini membangun rumah secara bersama-sama dan secara sukarela, Kak. Gitu di masyarakat daerahku. Oh gitu ya. Iya sih nggak asing kalau sambatan sih dari aku karena di daerahku juga ada tuh nama sambatan. Tempat Mbak Uci. Sama. ya? Iya, benar. Ada ya. Itu juga Jadi ada. lumayan banyak ya kalau sambatannya. Kalau tempat Mbak Uci gimana Mbak Uci yang di daerah Mbak Uci? Kan aku dari Bandar Agung ya. Bandar Agung tuh di Sribawono, Lampung Timur kan. Nah, di sana tuh ada yang namanya budaya beras jimpit. Apa itu bersih? Beras jimpit tuh jadi Karang Taruna sama anak-anak remaja. Sebenarnya lebih ke dari SD sampai SMA kan anggota Karang Taruna dari kecil sampai gede tuh. Nah, mereka itu keliling ke rumah-rumah yang orang-orang yang dianggap punya itu buat kayak sedekah beras. Beras terserah mereka mau berapa kilo, setengah kilo boleh, sampai 10 kilo boleh. Nah, mereka narikin dari rumah-rumah itu, terus nanti dibagiin lagi ke orang-orang yang lebih kurang beruntung gitu. Dikumpulin di satu tempat dulu, nanti ditimbang ulang. Jadi kalau nggak salah 5 kilo terus dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Yang kurang mampu gitu ya. Oh. Baru denger sih beras jimpit. Beras tadi. jimpit. Iya karena di daerahku nggak ada sih yang Nggak kayak ada. gitu. Palingan pas mau ini Lebaran, ya kan? Kayak Fitra. Iya zakat fitrah. Oh, fitrah. Mirip gak sih sama kayak gitu Iya. ya? Nah, Oh iya tapi kan benar-benar. nggak jimpitin Iya zakat. benar. Oke, kalau di daerah aku nih ya, kalau daerah kan di daerahku tuh di Sungai Utara, tepatnya itu di kan salah satu kecamatan di Lampung Utara. Kalau mungkin kalian tahu tuh di daerahku itu mayoritasnya itu kebanyakan orang Lampung gitu. Jadi ini punya aku agak beda nih. Karena kalau dari kalian tadi kan tentang budaya Jawa ya, kalau Iya, tempat aku benar. ini yang di Lampung. Nah di Lampung itu kalau kalian tahu ada namanya piil-piil. Nah kalau di aku ini yang lebih pengen aku ceritain tuh piil yang namanya Nemui Nyimah. Jadi Nemui Nyimah ini adalah budaya dari orang Lampungnya yang saling bergotong royong, kemudian ramah tamah. Jadi daerah tempat aku ini semuanya ramah tamah gitu. Bahkan nih ketika nih mungkin kalian tahu yang namanya sekeli gitu. Iya, Nah, saudara nggak sih? Iya benar. Kayak Lampung Gerus. Iya kan, bener banget. Nah tapi sekali itu nggak cuma yang di suku Lampung aja. Ketika orang Jawa nih bahkan nih ketemu di tengah jalan, kamu saudaranya, nah iya kita sekeli. Nah yang kayak gitu-gitu nih yang salut sih aku sama orang Lampung yang di daerahku. Jadi mau jauh juga tetap dianggap saudara gitu. Gitu sih. Oke.
Nah, tapi ini penasaran nih dari semua tadi cerita-cerita kita ini menurut Arif nih, kalau yang di Arif pentingnya dari yang budaya tadi kuda lumping apa sih, Rip? Oke, tadi kan aku jelasin budaya ya, dari orang Jawa terus dibawa ke Lampung. Nah jadi tentunya itu ada pelestarian identitas budaya, terus ada lagi rasa kebersamaan, penguatan rasa kebersamaan dan juga gotong royong. Kenapa disebut gotong royong? Karena melibatkan banyak elemen dari pemain, penari, penata musiknya juga ada, sampai penonton yang sering ada pop esnya tuh. Iya benar. Kamu tahu kan? Iya. Nah, Dulu sering kayak sosis gitu. Iya, bener banget. Nah itu jadi ada rasa kebersamaannya. Terus ada lagi yang pasti ada sarana edukasinya, ada juga hiburan karena itu kan budaya sih gitu. Oke, kalau yang di Suci gimana, Ci? Nilai penting apa sih, Ci, dari yang si sambatan tadi ya? Nah, sambatan dari nilai yang ada dalam kegiatan sambatan itu adalah ya sama juga kayak kuda lumping, nilai gotong royong Kak. Dimana kan mereka nih membangun rumah secara bersama-sama. Kita tahu sendiri kalau membangun rumah kan itu butuh waktu yang lama ya Kak. Betul. Jadi kita secara sukarela juga meringankan biaya, besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh Yang membuat iya, rumah. yang membuat rumah tadi. Dan juga selain itu juga membangun hubungan kekeluargaan antar masyarakat di daerahku Iya, Kak. bener sih. Karena sering ngobrol ya, pasti kan sering Iya. ngobrol, sering ketemu. Iya, betul Mungkin banget. nggak ada kesempatan lain buat ketemu, tapi pas sambatan ketemu jadi ngobrol. Seru itu pasti. Bener sih. Kalau Mbak Uci gimana, Mbak? Sebenarnya sama aja ya, gotong royong juga, terus juga kayak apa ya, rasa senasib sepenanggungan gitu. Kalau ada tetangga-tetangga yang kesulitan itu kan sekarang apalagi harga beras kan mahal ya, jadi ya saling membantu lah. Terus juga ada yang namanya serawung lah. Serawung tuh kalau dalam bahasa Jawa tuh berbaur gitu kan. Di situ anggota Karang Taruna tuh sama warga dari anak-anak sampai yang tua-tua tuh jimpitin beras terus nimbang bareng-bareng. Jadi ya dianggapnya serawung lah, bergaul gitu sama warga gitu. Kalau kamu gimana tuh? Oh iya bener sih. Kalau aku ya tadi kan nemuin Nimah ya. Jadi kan itu kayak ramah tamah. Jadi kalau menurut aku sih pentingnya apa ya? Jadinya ya sama tadi sama kalian hampir gotong royong ya. Karena saling ketemu gitu kan, saling ramah jadi gotong royong. Kemudian juga kita ada jadinya nanti toleransi. Jadi walaupun berbeda tadi yang udah aku Iya, ceritain bener-bener. kan, Iya. walaupun beda sukunya, entah Jawa sama Lampung sama Sunda segala macam, tapi tetap ada Saudara. toleransi. Iya, perbedaannya nggak dihiraukan gitu sih. Malah kalau jadi menurut menyatukan aku. nggak sih? Bener banget gitu ya. Oke, terus yang setelah ini pengen aku penasaran dari kalian sih. Sebenarnya mungkin kalian juga penasaran sih ya. Iya. Kalau dari nih kita kan sebagai guru nih, calon pendidik lah ya, gitu kan. Jadi dari semua nilai-nilai yang udah kita sebutin tadi, menurut kalian masing-masing deh, nilai apa sih yang bisa kita turunin ke peserta didik kita? Dari Arif boleh Kalau deh. aku apa ya, ngelihatnya tuh dari kerjasama dan gotong royong. Jadi kan kita di era sekarang harus berkolaborasi nih antara para satu siswa dan siswa lainnya. Nah, budaya kuda lumping itu membuat kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam pembelajaran. Terus ada lagi keberanian. Nah, kan di kelas harus berani buat mengutarakan pendapat, buat bertanya. Di kuda lumping, budaya kuda lumping itu juga mengajarkan tentang keberanian. Nah, terus ada lagi satu lagi, disiplin dan komitmen. Jadi disiplin dan komitmen itu kenapa? Karena para pemain, para penari, para pemusik di kuda lumping itu harus latihan terus, harus berlatih biar pertunjukannya lancar, ya nggak sih? Betul, bener banget. Agar lancar. Nah, gitu juga sama peserta didik supaya mereka belajar lancar, supaya melatih kedisiplinannya gitu sih kalau dari aku. Iya sih, benar sih, disiplin dari yang Iya. aku ini Rip. Karena kalau kita lihat ya peserta didik sekarang ini berkaitan dengan kedisiplinan tuh kayak udah hampir luntur gitu ya, menurun ya. Rendah juga sih bisa Makanya dibilang. boleh banget tuh dengan budayanya Arif itu bisa jadi kedisiplinan. Oke, kalau Suci gimana Ci? Nah, kalau sambatan ini kaitannya dengan di pendidikan, ada yang namanya kita juga mengajarkan saling tolong menolong Kak. Dimana mengajarkan untuk ketika salah satu temen yang sakit kita bisa menjenguk Menjenguk. teman dan juga membantu
teman kita kan. Terus Iya. langsung ada yang namanya budaya kerjasama. Betul, betul. Kerjasama contohnya dalam pembelajaran itu ada kegiatan diskusi, mengerjakan tugas secara berkelompok. Jadi di mana mereka juga dapat saling membantu dan bertukar pikiran. Oh iya benar sih. Iya benar ya. Sambatan kalau misalnya di pendidikan kayak kerja Ya, kerja kelompok sama, ya, kerja ya benar ya. Kayak kemarin Iya. kita lakuin itu ya. Iya benar banget yang kita sering ngelakuin Berarti kolaborasi. kita sambatan. Sambatan, kalau di kelas kita namanya sambatan. Iya benar ya, dalam bahasa Jawa. Kerja sambatan. Boleh tuh kita pakai sama tahu anak-anak jadi tahu kan itu ya. Ayo anak-anak kita sambatan. Oke. Kalau Uci gimana Mbak Uci? Kalau aku sih lebih ke peserta didik tuh lebih kan di situ ya banyak siswa juga kan anggotanya dari yang muda juga. Ya membangun rasa empati lah, peduli sesama karena kan di era globalisasi ya. Benar. Itu kan kayak orang-orang tuh jadi individualis, siswa-siswa jadi individualis. Nah dengan kegiatan ini tuh bisa kayak oh jadi ada orang yang butuhkan, kita harus bantu gitu. Jadi empatinya tuh ada gitu. Merasakan apa yang dirasakan Orang lain. Iya kan? Iya, apalagi tadi kan globalisasi, semua sekarang udah pakai gadget. Orang-orang mah kalau kumpul Iya, ya main HP ya, gadget, ya nggak kan? peduli sama kita. Iya, benar. Penting Dengan banget adanya Penting banget lah. benar budayanya Kak Oce tadi, Mbak Oce tadi ya bisa jadi nilai karakter Nilai itu tadi, karakter empati. Iya, sip, benar banget sih. Kalau yang aku, benar Mbak Oce. Kalau di Nemuin Nyima ini menurut aku lebih ke toleransi sih, perbedaan ya kan. Tahu sendiri masyarakat kita multikultur, Banyak ya banget. banyak banget. Kalau misalnya nggak dikasih tahu kepada peserta didik atau nggak dibiasakan untuk nemuin nyimah ramah tamah dengan orang, ya pasti mereka akan kaget dengan perbedaan. Benar, Ya, benar. apalagi misalnya di Indonesia nih, kita ya udah tahu lah suku-suku. Tapi kalau misalnya di internasional nanti kan lebih multikultur lagi, lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Nah makanya menurut aku pentingnya nemuin nyimah ini ya biar peserta didik punya karakter untuk toleransi, saling toleransi dan ya itu tenggang rasa, mengerti akan perbedaan sih. Itu menurut aku sih kan, teman-teman. Iya sih, keren-keren banget nih kayak Kece-kece banget ya. Ya semua budaya-budaya pasti Iya, pasti pasti baik bagus ya. dong. Pasti bagus ya karena bagus. iya Namanya juga pendidikan budaya. Budaya kan harus positif. betul. Gak ada budaya negatif. Betul banget, iya. Kalau negatif berarti bukan budaya. Bukan budaya. Apa Apa, tuh? tuh jadinya? Apa tuh? Masih banget. Baru kali ini Suci. Keren. Mantap, mantap. Oke. Ya alhamdulillah betul. Kayaknya udah jam pulang gak sih? Iya Kita benar banget. siap-siap aja gak Oke, sih? boleh. Ya udah boleh deh. Udah mau hujan juga nih kayaknya. Kau juga mau pulang dulu dah. Iya. Tugas banyak, jangan lupa LMS. Oke. Pas mata kuliah.